Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran sejarah Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kedatangan bangsa Eropa dan juga motivasi kedatangan bangsa Eropa, lalu juga kita membahas mengenai perkembangan VOC dari awal sampai kemundurannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa. Jadi arti hegemoni itu adalah kekuasaan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah perebutan kekuasaan atau dominasi bangsa-bangsa Eropa kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Ini dilatar belakangi karena ada semangat glory, yaitu semangat bangsa-bangsa Eropa untuk memperoleh kejayaan. Jadi kejayaan itu dilihat dari seberapa banyak wilayah kekuasaan atau dominasi yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Oke, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh kemenangan revolusi Perancis. Nah, ini ada kaitannya dengan ketika dibubarkannya VOC, kekuasaan kembali diambil alih oleh Hindia Belanda, lalu tidak lama ternyata kekuasaannya diambil alih oleh Perancis akibat Perancis memenangkan peperangan atas Belanda. Yang kedua yaitu mengenai masa pemerintahan Republik Batav atau Batavia. Yang ketiga mengenai kekuasaan kolonialisme Inggris di Indonesia. Dan yang terakhir mengenai masa pemerintahan kolonial Belanda. Baik, kita mulai saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengaruh revolusi Perancis. Nah, diawali pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1792, ada yang namanya kaum patriot, yaitu kaum yang menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan kerajaan Belanda. Jadi mereka menginginkan pemerintahan Belanda itu bukan lagi kerajaan, melainkan negara kesatuan. Dan selanjutnya di 1795 ternyata ada atau muncullah yang namanya Perang Koalisi 1. Dan ternyata Perang Koalisi 1 ini dimenangkan oleh Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte dan mengalahkan beberapa negara termasuk Belanda. Karena memenangkan Perang Koalisi 1, otomatis kekuasaan negara Belanda ini diambil alih oleh Perancis. Karena kemenangannya di Perang Koalisi 1, tadi seperti yang dijelaskan, sudah mengambil alih kekuasaan pemerintah Belanda, termasuk negara jajahan-jajahannya pun diambil alih kekuasaannya oleh Perancis, termasuk Indonesia. Nah, ketika Napoleon Bonaparte ini pergi ke Belanda, ia mendirikan pemerintahan baru yang bernama Republik Batav atau yang sering kita dengar Republik Batavia. Nah, Republik Batav ini dipimpin oleh adiknya sendiri yang bernama Louis Napoleon. Setelah mendengar kabar kekalahan di Perang Koalisi 1, keluarga kerajaan Belanda melarikan diri ke Inggris dengan tujuan untuk mendirikan pemerintahan sementara di sana dan juga meminta bantuan kepada Inggris. Nah, karena meminta bantuan, Raja Willem V mengeluarkan surat perintah. Isinya itu adalah daerah jajahan Belanda itu akan diserahkan ke Inggris. Nah, ini merupakan salah satu upaya agar negara-negara jajahan Belanda itu tidak dikuasai oleh Perancis. Nah, jadi Perancis itu menguasai Indonesia memang tidak secara langsung. Indonesia itu kan merupakan jajahan negara Belanda. Belanda merupakan kekuasaan Perancis. Otomatis karena seperti itu Indonesia juga masuk kekuasaan Perancis. Oke. Akibat perkembangan politik di Belanda, ternyata ini juga mempengaruhi kondisi politik yang ada di Hindia Belanda. Republik Batav itu ternyata juga mengatur seluruh pemerintahan yang ada di Hindia Belanda, dan Herman Willem Daendels ini merupakan gubernur pertama di Hindia Belanda yang ditunjuk oleh Louis Napoleon. Ia memimpin dari 1800 sampai 1811. Ia ditunjuk oleh Louis Napoleon karena ia merupakan salah satu patriot Belanda yang sangat berpengaruh atau terpengaruhi oleh semangat revolusi Perancis. Nah, Herman William Daendels ini memiliki tugas utama
Yang pertama itu adalah untuk membangun pertahanan yang ada di Hindia Belanda. Tujuannya adalah untuk menjaga wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris, karena seperti yang diketahui bahwa eh, keluarga kerajaan itu masih meminta bantuan kepada Inggris untuk mempertahankan negara-negara jajahan Belanda. Lalu yang kedua untuk memperbaiki administrasi pemerintahan, dan yang ketiga itu untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi di Nusantara karena pada saat itu kondisinya tidak baik. Dikatakan tidak baik karena pada saat itu keadaan Hindia Belanda sangat kacau dan tidak teratur akibat kebangkrutan dari VOC. Untuk mempertahankan kepemimpinannya, Dendels membuat beberapa kebijakan. Ini kita bahas mengenai bidang pertahanan dan keamanan terlebih dahulu. Jadi ia membangun benteng-benteng pertahanan baru tentunya untuk menjaga wilayah dari serangan Inggris. Dan selanjutnya ia memperbanyak jumlah prajurit dan ia menggunakan orang-orang pribumi. Ini tujuannya untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Jadi ia menggunakan orang-orang pribumi untuk dimanfaatkan dalam menjaga benteng-benteng pertahanan. Setelah ia membangun benteng dan memperbanyak jumlah prajurit, ternyata Dendels juga membangun pangkalan militer angkatan laut di Anyer, Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya. Dan terakhir, di bidang pertahanan ini juga merupakan suatu pencapaian dan keberhasilan yang membahagiakan bagi Dendels dan juga pemerintahan kolonial Belanda. Ia berhasil membangun Jalan Raya Anyer Panarukan sebagai jalan raya pos Dendels, dan ini jaraknya itu sekitar 1000 km. Tapi di balik kebahagiaan Dendels dan juga pemerintahannya, ternyata ini juga menghasilkan kesengsaraan untuk pribumi. Karena apa? Karena pada saat pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan ini ada yang namanya kerja rodi, yaitu kerja paksa tanpa diupah atau tanpa dibayar. Oke, kita masuk ke bidang politik dan pemerintahan. Dendels itu ingin merubah sistem feodal menjadi sistem pemerintahan barat modern sehingga ia bisa membatasi kekuasaan raja. Ia pun terlalu mencampuri dan mengatur, dan ia bisa saja mengganti raja yang tidak sepaham dengan kepentingannya. Ia pun menghapus kerajaan Banten dan Cirebon dan menjadikan dua kerajaan tersebut menjadi wilayah pemerintah kolonial. Yang kedua, ada penguasa daerah atau sering disebut bupati, itu menjadi pemerintah kolonial. Dan yang ketiga, membagi Jawa menjadi 9 daerah atau prefektur dan 23 karesidenan. Nah, prefektur ini dipimpin oleh gubernur prefek yang membawahi bupati. Kita lanjutkan di bidang peradilan. Dendels ini merupakan salah satu pemimpin yang memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Jadi siapapun yang korupsi itu akan dikenakan hukuman. Itu tidak peduli dia dari golongan yang mana. Lalu dia juga membuat 3 jenis peradilan. Yang pertama itu ada untuk bangsa-bangsa Eropa dan juga Belanda. Yang kedua untuk orang-orang Timur Asing. Yang ketiga itu untuk orang-orang pribumi. Selanjutnya ada di bidang sosial ekonomi. Dendels mendirikan DPK, yaitu Dewan Pengawas Keuangan, lalu pemungutan pajak pada perusahaan swasta. Yang ketiga, penanaman wajib tanaman dan hasil bumi, lalu hasil buminya itu wajib diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir, penjualan tanah kepada pihak swasta atau partikulier. Jadi pada saat itu karena penjualan tanah kepada pihak swasta ini banyak sekali yang namanya tanah partikulier atau tanah yang dimiliki oleh pihak-pihak swasta seperti Belanda, Cina, Arab, dan sebagainya. Karena Dendels disebut sebagai orang yang memiliki sikap otoriter, kejam, dan juga memaksakan kehendak. Ditambah juga kesalahan terbesarnya yaitu hasil penjualan tanah
dari pihak asing itu ternyata digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, karena beberapa sebab tersebut, ia pada tahun 1811 Daendels digantikan oleh Jan Willem Jensen. Oke, selanjutnya ada pemimpin yang kedua, ada gubernur jenderal yang kedua, yaitu Jan Willem Jansen. Dia memimpin pada tahun 1811 dan hanya berlangsung 6 bulan. Jadi Jansen ini ditunjuk oleh Louis karena pernah menjadi gubernur di Tanjung Harapan pada tahun 1802 sampai 1806, sampai akhirnya Tanjung Harapan itu jatuh ke tangan Inggris. Pada saat kepemimpinan Jansen di Hindia Belanda, ia selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan yang sudah kacau. Walaupun ternyata pada saat itu beberapa daerah sudah dikuasai oleh Inggris. Karena dia tidak cakap dalam memimpin, dia tidak mampu menahan serangan Inggris. Ketika Inggris menyerang Batavia, Inggris itu memiliki perencanaan yang sangat amat matang. Sehingga pada 28 Agustus 1811, Inggris berhasil menguasai Batavia dan Jansen melarikan diri bersama tentaranya ke Surabaya. Selanjutnya ada yang namanya kapitulasi Tuntang. Nah, kapitulasi Tuntang itu merupakan perjanjian penyerahan wilayah kekuasaan dari Belanda ke Inggris. Ini diserahkan atau ditandatangani, perjanjian ini di Tuntang di salah satu desa yang ada di Salatiga pada 18 September 1811. Jadi kan pada saat 28 Agustus 1811, Jansen dan tentaranya pergi ke Surabaya, melarikan diri ke Surabaya, dan dia terus melarikan diri sampai akhirnya di salah satu desa bernama Tuntang, Jansen dan tentaranya sudah mulai terdesak oleh tentara Inggris sehingga ia menyerahkan diri dan menandatangani kapitulasi Tuntang. Isi dari kapitulasi Tuntang ini yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya diserahkan ke Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris asalkan mau bekerja sama. Dan yang terakhir, semua hutang Belanda bukan menjadi tanggung jawab Inggris, tetapi menjadi tanggung jawab Belanda itu sendiri ataupun Perancis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuasaan kolonialisme Inggris di Indonesia. Tapi untuk materi ini saya akan buat di video yang berbeda ya, mengingat durasi yang sudah sangat panjang dan saya tidak ingin membuat kalian bosan. Jadi silahkan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.